agar menutup auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Mereka diperintahkan agar menutupkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Ya, Allah mengatakan, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihin min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang yang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengatakan fala yu'dain. Dengan berjilbab itu mereka tidak akan diganggu. Ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan pamer aurat yang dilakukan oleh wanita-wanita sekarang ini itu sangat mengundang terjadinya, memicu terjadinya perbuatan-perbuatan zina di tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam hal ini tentunya jilbab, ya, hijab yang diperintahkan di dalam ayat ini, yang diperintahkan dalam syariat adalah jilbab yang telah memenuhi kriteria syar'i. Ya, menutup seluruh bagian tubuh, ya, tidak transparan, tidak ketat, ya, tidak merupakan perhiasan, ya, tidak merupakan perhiasan, ya, bukan pakaian syuhrah dan bukan pakaian yang menyerupai pakaian orang-orang yang kafir. Jadi kriteria-kriteria syariat harus diperhatikan di dalam memakai jilbab ini. Janganlah seperti memakai jilbab seperti jilbabnya wanita-wanita Nasrani. Ya, janganlah juga memakai jilbab, ya, jilbab gaul sekarang ini, yang ketat ataupun transparan atau menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Nah, ini dipandang belum mengulurkan jilbab seperti yang diperintahkan di dalam ayat. Jadi harus diperhatikan, ya, kriteria, ya, jilbab yang syar'i. Nah, hijab ini merupakan salah satu sarana untuk menjaga kesucian seorang wanita, menjaga kehormatan mereka. Nah, ketika seorang wanita sudah berani menjajakan dan memamerkan auratnya, maka secara tidak langsung sebenarnya ia telah rela dirinya untuk dinikmati dengan cara yang murah, dan secara murahan, dan mempersilakan tangan-tangan jahil untuk mengganggunya, ya, memancing orang-orang untuk mengganggunya, ya, mata-mata jalang, ya, seolah-olah dipersilakan untuk menikmati tubuhnya. Nah, demikian ikhwanifiddina azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, dengan hijab ini, dengan jilbab ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Ya, dengan jilbab itu mereka lebih mudah untuk dikenali, ya, dikenal sebagai wanita-wanita yang salehah, wanita-wanita yang menjaga muruahnya, menjaga kehormatan dirinya, ya, dan fala yu'dzain. Dengan itu juga mereka tidak akan diganggu oleh orang-orang yang jahil. Nah, kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala melarang seorang wanita keluar dari rumahnya dengan memakai minyak wangi, berparfum, memakai parfum. Ya, karena ini salah satu perkara yang mengundang perhatian kaum lelaki untuk mendekatinya, ya, dimulai dari kata-kata, kemudian pertemuan, kemudian akhirnya terjadilah perbuatan zina. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang itu seorang wanita keluar dari rumahnya, ya, dengan memakai minyak wangi, dengan memakai parfum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuham imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha, ya, fahiya zaniyah. Seorang wanita yang keluar dengan memakai parfum minyak wangi, lalu ia melewati kaum lelaki, ya, hingga mereka dapat mencium bau harumnya, mencium aroma wanginya, maka sesungguhnya ia telah berzina. Maksudnya adalah ia telah mengundang satu perbuatan yang menjurus kepada zina. Ikhwani fiddina azanillahu wa iyyakum jami'an. Maka diperhatikan nih kepada kaum wanita, ya, agar tidak mengenakan wewangian ketika mereka keluar dari rumahnya. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang keempat, ya, di antara wasilah yang perlu ditutup untuk mencegah terjadinya perbuatan zina adalah Allah memerintahkan kaum mukminin dan mukminat agar menundukkan pandangan mereka, yaitu mereka menahan pandangan dari perkara-perkara yang diharamkan, karena mata adalah panah syaitan yang dapat merusak hati manusia. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum
innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Allah mengatakan, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang mereka perbuat. Dan katakan juga kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak dari mereka. Jadi menahan pandangan, ya, menundukkan pandangan, menjaga pandangan mata. Ini merupakan salah satu wasilah untuk menutup perbuatan zina. Berapa banyak perbuatan zina itu dimulai dari pandangan, ya, kemudian komunikasi dan berlanjut kepada komunikasi, pertemuan, hingga akhirnya berujung kepada perzinahan. Baik. Jadi ini merupakan mungkin salah satu hikmah di mana Allah mendahulukan az-zaniyah daripada az-zani di dalam ayat. Ya, ini seolah-olah ini mengisyaratkan kepada kita bahwa wanita di sini az-zaniyah itu wanita-wanita yang berzina. Wanita merupakan satu wasilah terbesar ya terjadinya perzinaan ini. Ya, banyak pintu-pintu zina itu terbuka melalui kaum wanita. Maka kita lihat tadi poin pertama, kedua, ketiga itu semua berkaitan dengan wanita ya. Wanita itu hendaklah tetap tinggal di rumah. Kemudian wanita itu dan tidak berhias seperti perhiasan jahiliyah. Kemudian wanita itu hendaklah menutup aurat mereka, menutupkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Kemudian wanita itu janganlah keluar dengan memakai parfum atau minyak wangi, ya, dan seterusnya. Ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kemudian yang kelima adalah Allah melarang seseorang memasuki rumah orang lain kecuali setelah meminta izin. Ya. Nah, berapa banyak kita lihat kasus-kasus di mana ya seorang berzina dengan istri tetangganya atau dengan putri tetangganya atau dengan dengan tetangganya karena hal ini, karena mengabaikan hal ini. Karena mengabaikan adat ini, yaitu masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Ini adalah satu yang dilarang. Ya, dan ini merupakan dan larangan memasuki rumah orang lain tanpa izin ini salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan seperti perzinahan. Ya, jadi Allah melarang seorang memasuki rumah orang lain kecuali setelah meminta izin. Demikian pula ketika mereka hendak menemui seseorang. Nah, ini salah satu hikmah dari larangan ini adalah agar pandangan mata terhindar dari perkara yang tidak boleh dilihat. Ya, di samping itu akan menghindarkan kedua belah pihak dari prasangka buruk dan saling mencurigai. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nur ayat 27, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu ingat. La'allakum tadhakkarun. Ya, banyak sekali kita lihat kejadian-kejadian di tengah-tengah masyarakat masuk ke dalam rumah orang lain kemudian berzina dengan penghuninya. Ya, baik. Di sini hendaklah kita perhatikan adab ini. Ya, baik. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu wasilah yang perlu ditutup adalah berkhalwat. Nah, berkhalwat, ya, hindarilah khalwat, yaitu berdua-duaan, ya, dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Allah Subhanahu wa taala telah melarang seorang laki-laki berkhalwat, berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana thalithuhu masyaitan, illa kana thalithuhu masyaitan." Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita, karena sesungguhnya syaitan akan menjadi yang ketiga. Pihak ketiganya adalah syaitan. Ya, pihak ketiganya adalah syaitan. Ya, nah demikian. Demikianlah realitanya. Ketika dua insan berlainan jenis, dia telah berani melanggar larangan ini, ya, sungguh mereka telah masuk ke dalam perangkap syaitan. Ya, mereka hanya tinggal menunggu waktu untuk melangkah pada kemaksiatan yang berikutnya, yaitu perzinahan. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat melarang, ya, dengan keras hal ini.
Ya, beliau sangat keras melarang hal ini. Ya, hingga ketika beliau ditanya tentang al-hamu, ya, yaitu kerabat suami seperti adik laki-laki, paman, keponakan dan seterusnya, apakah mereka juga masuk dalam larangan ini? Maka Rasul mengatakan alhamul maut, ya. Nabi mengatakan iyyakum wadkhul 'alan nisa. Hati-hatilah kamu masuk menemui wanita. Maka seorang laki-laki Ansar bertanya, "Ya Rasulullah, afara'aital hamwa?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan alhamu? Ya, kerabat, ya kita katakan alhamu tadi adalah kerabat suami, ya, seperti adik laki-lakinya, kemudian pamannya, keponakan dan seterusnya. Maka Rasulullah mengatakan alhamul maut. Ya, alhamu itu adalah maut. Maut artinya bahaya besar yang bisa menggiring seorang kepada perbuatan zina, dan perbuatan zina bisa membuat dia jatuh ke dalam satu hukuman hudud, yaitu dirajam hingga mati. Nah, demikian. Maka dari itu Nabi mengatakan alhamul maut. Karena kadang-kadang karena seolah-olah tidak berbatas, maka perbuatan ini mudah untuk terjadi. Ya, nah demikian ikhwanifiddin. Jadi hindarilah ya al-khalwah, ya berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Kemudian salah satu wasilah yang perlu ditutup agar tidak jatuh dalam perbuatan zina adalah ikhtilat. Allah Subhanahu wa taala telah melarang ikhtilat, percampur bauran laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, akibat buruk dari percampur bauran antara laki-laki dan wanita ini ya sudah sama-sama kita maklumi. Kita lihat sekarang ini zaman di mana zaman penuh dengan ikhtilat, di mana-mana ikhtilat, maka itu mengundang untuk terjadinya interaksi antara dua jenis ini, dua makhluk berlainan jenis ini. Hingga dari situ ya mulailah berlanjut ya hingga akhirnya jatuh kepada perbuatan-perbuatan zina. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala melarang ikhtilat ini, ya. Nah, demikian. Baik. Ya, di antara dalil yang menjelaskan larangan ikhtilat adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Musa alaihi salam. Ya, Allah mengatakan, ini ada satu faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, walamma warada ma'a madyan wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Wa wajada min dunihim mar'ataini tadudan. Qala ma khatbukuma? Qala la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Dan tatkala ia sampai di sumber air, yaitu Nabi Musa sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang minumkan ternaknya. Dan Nabi Musa menjumpai di belakang orang banyak itu ada dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Maka Nabi Musa berkata, "Apa maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut usia." Surat Al-Qasas ayat 23. Ya, jadi coba lihat di situ. Ya, dua wanita ini ya tidak mau berbaur ya berikhtilat bercampur baur dengan laki-laki. Ya, mereka menunggu hingga para lelaki itu pulang barulah mereka ya memberikan minum kepada ternak mereka. Nah, jadi ini faedah yang dapat kita petik ya dari kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 23 ya, dan itu juga merupakan satu keterangan bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan dan melarang ikhtilat bukan hanya pada syariat kita ini yaitu syariat Islam, bahkan pada syariat-syariat sebelum kita ikhtilat itu sudah dilarang. Oleh karena itulah dua wanita ini tidak mau berbaur dengan laki-laki yang dengan kaum laki-laki yang sedang memberikan minum hewan ternak mereka. Ya, jadi ini adalah perkara yang perlu untuk dihindari, yaitu ikhtilat. Nah, kemudian yang kedelapan adalah ya salah satu wasilah yang perlu ditutup agar tidak terjadinya perbuatan zina atau perzinahan adalah ya Allah Subhanahu wa taala melarang seorang wanita bersafar tanpa disertai mahram. Ya, janganlah seorang wanita itu bersafar sendirian tanpa disertai oleh mahramnya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'a dhi mahramin." Ya. Faqala rajulun, faqala ya Rasulullah, imra'ati kharajat hajah waqtu tibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Qala irji' fa hujja ma'a imra'atik. Ya. Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Wala yusafiranna rajul dan wala tusafirul mar'ah ya illa ma'adi mahramin, dan janganlah seorang wanita bersafar berpergian kecuali bersama mahramnya.
Maka faqama rajulun, maka bangkitlah seorang laki-laki, dia berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, istri saya keluar untuk mengerjakan haji, dan saya telah mendaftarkan diri untuk mengikuti peperangan ini dan ini." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Pergi dan berhajilah bersama istrimu." Jadi di sini coba lihat Nabi mengatakan, "La tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin." Ya, janganlah seorang wanita itu bersafar ya kecuali bersama mahramnya. Maka ada seorang laki-laki dia mengalami satu dilema ya, di mana istrinya sudah mencanangkan untuk berangkat haji, sementara dia sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti peperangan ya, untuk berperang, untuk berjihad. Lalu dia melaporkan hal ini kepada Nabi, maka Nabi menyuruhnya untuk menyertai istrinya. Coba lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menggugurkan keikutsertaannya di dalam satu peperangan demi untuk menyertai istrinya berhaji, ya, untuk menjadi mahram bagi istrinya yang berangkat haji. Ini menunjukkan bahwa dilarang secara keras seorang wanita itu bersafar tanpa disertai oleh mahramnya. Baik, demikian ya. Hingga ya di dalam, walaupun itu untuk mengerjakan ibadah haji, ya, nah, ya, yang mana Rasul mengatakan bahwa haji itu adalah jihad bagi kaum wanita. Itu pun tidak boleh dilakukan tanpa ya disertai oleh mahramnya. Maka dari itu kewajiban haji atas wanita ini ditambahkan satu syaratnya, yaitu ada mahram yang menyertainya. Nah demikian. Jadi salah satu wasilah yang perlu ditutup agar tidak jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang keji ya, seperti zina dan sejenisnya adalah melarang para wanita ini bersafar tanpa disertai mahram. Nah kemudian di antara perkara yang perlu dilakukan untuk mencegah, menutup wasilah kepada perzinaan adalah hendaknya para wanita tidak melembutkan suara ketika berbicara. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang seorang wanita melemah gembulaikan suaranya ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya dalam surat Al-Ahzab ayat 32, "Ya nisa'an nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa', in ittaqaytunna fala takhda'na bil qaul, fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun, wa qulna qawlan ma'rufa." Hai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik. Nah di sini Allah mengatakan, "Fala takhda'na bil qaul." Al-khudu' bil qaul. Al-khudu' fil qaul, yaitu lemah gemulai di dalam berbicara. Ya, lemah gemulai di dalam berbicara, ya terkesan manja begitu ya. Ya, hingga seolah-olah merayu dan mengajak seorang laki-laki untuk mendekati dirinya. Jadi dapat kita lihat di tengah-tengah masyarakat bahwa banyak perkara ini banyak menyebabkan terjadinya ya hubungan-hubungan yang tidak lazim antara laki-laki dan wanita. Ya, dimulai dari apa? Rayuan-rayuan, ya, bicara yang dilemah gemulaikan oleh kaum wanita hingga seorang laki-laki terpancing untuk berhubungan dengannya. Jadi ini hendaknya dihindari, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang wanita melemah gemulaikan suara mereka. Dan salah satu tujuannya adalah agar tidak terpancing kepada perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, ya, seperti perzinahan. Baik. Jadi yang dimaksud tunduk dalam berbicara adalah bertutur kata yang dapat menimbulkan keberanian orang, ya, untuk bertindak yang tidak baik terhadap mereka. Ya, demikian. Baik. Jadi meskipun konteks ayat ini ditujukan kepada para istri Nabi, namun hakikatnya adalah perintah kepada seluruh wanita muslimah. Ya, jadi hendaklah mereka meninggalkan tutur kata ataupun gaya bicara yang dapat menggoda kaum lelaki yang berbicara dengannya. Baik. Walaupun itu di dalam muamalah seperti misalnya jual beli, ya, ataupun di dalam pembicaraan handphone, ya, itu hendaklah tidak melemah gemulaikan suara, ya, hingga ini dapat menimbulkan penyakit di hati para lelaki hingga mereka berkeinginan untuk suatu yang buruk atau yang keji. Baik. Nah kemudian yang ke-10 adalah Allah Subhanahu wa taala
ya telah memerintahkan kita agar membersihkan seluruh anggota badan dari zina kecil.